Padahal kan semua kan pakai proses ya. Yang dilayani itu bukan satu orang. Ya aku nggak mau nggak mau sebagai orang yang melayani juga nggak bisa dong kayak memberontak gitu tau. Assalamualaikum teman-teman. Ya, baik teman-teman, masih bersama The Twins di sini dan Mbak Tista masih ada di sini ya. Iya maaf ya rada puyeng. Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol seputar pendidikan dan juga pekerjaan dari Mbak Tista. Nah, sekarang kita mungkin lebih dalam lagi ya pembahasannya, dan Mbak Tista juga sudah siap untuk share ini ke teman-teman semua. Benar nggak sih Mbak Tista ini adalah seorang mu'alaf? Nah, saya juga masih penasaran, belum tahu banget tentang itu. Nah, langsung aja Mbak Tista coba share ke teman-teman. Benar nggak sih seorang mu'alaf? Iya kalau boleh terus terang sih memang benar seorang mu'alaf. Benar. Itu udah lama sih, udah lumayan lama. Gimana sih kok sempat berpikir, kok bisa berpindah keyakinan, kan itu kan bukan hal yang mudah teman-teman ya. Iya, Itu hal yang sangat pribadi sebenarnya. sekali, yang sangat sakral ya buat saya. Ada kegelisahan tersendiri atau apa sih yang dipikirkan saat itu tuh sehingga Mbak Tista kok beralih keyakinan gitu? Gimana sih sebenarnya? Ceritanya panjang sih. Jadi kalau berat gimana ya dari awal sampai akhir tuh kayak ibarat bikin novel, bisa jadi novel. Sebenarnya dulu sama, ya aku sama kayak Mas Afif sama. Sama maksudnya? Kita dulu saya dulu seorang muslim. Oh gitu. Iya. Iya. Cuma memang menarik nih. Terus gimana ya? Waktunya ya pokoknya udah lama kejadiannya. Akhirnya mungkin karena batin saya terkoyak atau gimana, saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang non muslim seperti itu. Kalau dibilang tanya faktornya apa, banyak sebenarnya. Karena memang apa ya? Intinya berkaitan dengan kebimbangan hati. Iya, kebimbangan hati. Dan bisa mungkin lebih to the point, intinya itu lebih ke pencarian jati diri. Jadi teman-teman, Mbak Tista ini dulu sebenarnya adalah seorang muslim ya, betul ya? Iya. Lalu di pertengahan waktu di perjalanan beliau ini sempat keyakinannya sebagai seorang muslim sempat tergoyahkan. Kemudian kembali lagi menjadi seorang mu'alaf. Bagi saya pribadi itu adalah hal yang membuat saya salut sih. Salut kenapa? Karena Mbak adalah seorang yang berpikir. Kan banyak kan orang yang lahir itu misalnya lahir dari keluarga agama A, lalu secara otomatis menjadi penganut agama A. Lahir di agama B, secara otomatis jadi penganut agama B. Bagusnya Mbak Tista ini adalah orang yang berpikir gitu, bahwa dia mencari mana sih yang benar dalam hidup gitu. Oke, lalu bagaimana memutuskan untuk kembali? Sebelum ke sana ada gini dulu deh. Dulu kan pernah dari muslim ke non muslim. Apa tanggapan orang tua saat itu? Nah, itu yang Kalau dibilang tanggapan orang tua mungkin bukan tanggapan lagi, lebih ke apa ya, sikap keras yang saya sebagai anak tuh merasa kayak gimana ya? ya kita juga ikut merasakan sih, walaupun kita nggak merasakan secara langsung. Seperti tersudutkan gitu ya, seperti itu. Kalau untuk diperluaskan sebenarnya saya tidak berani untuk berkomentar banyak ya. Intinya lebih ngerasa seperti di pojokan gitu. Karena kalau saya coba lihat dari dua sisi ya. Sisi pertama, sisi orang tua. Sebagai seorang yang melahirkan anaknya dengan keyakinan ini, tiba-tiba di pertengahan jalan anak yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, sebagai orang tua pasti shock. Pertama shock, nggak nyangka apa yang anak saya telah alami, yang telah anak saya jalani, sehingga tanda kutip sehingga berani beralih keyakinan. Mungkin saat itu juga itu dirasakan oleh orang tuanya Mbak Tista ya. Iya. Lalu Mbak Tista sendiri sekitar tahun berapa itu untuk dari muslim ke non muslim? Masih baru? Sudah lama. Lama ya. Lumayan tahun 2019 sih. Lalu apa hal yang membuat Mbak Tista kembali ke keyakinan yang lama? Apakah ada mungkin ada cerita-cerita khusus gitu, misalnya ada momen-momen yang tepat yang atau apa, mendukung atau gimana lah gitu, atau diri sendiri yang meyakini atau hati yang menjalankannya? Kalau ini step by step sih. Kalau yang pertama itu yang jelas karena faktor orang tua itu. Ya, saya ingin menjaga nama baik orang tua aja. Betul. Saya nggak mau orang tua saya berantakan gitu. Dan saya ingin orang tua saya damai dengan saya gitu. Saya sebagai anak gitu. Karena saya takut bapak saya tuh sampai mengeluarkan kata-kata kayak semacam mengusir gitu loh. Sudah tidak menganggap saya, takutnya di situ. Makanya terus step yang selanjutnya saya berusaha untuk inilah mau
bangkit berdamai lagi dengan Islam gitu. Maksudnya oh aku ingin tolonglah dirangkul ya Allah, gimana caranya gitu aku seperti itu. Saya jadi ini ya, jadi agak tersentuh juga berkaca-kaca juga ya. Yang Karena ini teman-teman kan yang di luar sana sebenarnya kisah seperti ini kan udah banyak, cuman kan perjalanan setiap orang tuh beda-beda, punya caranya. cerita masing-masing. Batista dengan caranya sendiri, tapi ini salut dia, Batista ini bisa berpikir mencari jati dirinya yang sesungguhnya seperti apa gitu. Jadi sedih. Nggak apa-apa ya, hal seperti itu Maaf memang ya, baper. sangat menyentuh hati ya, karena ini kan hal yang sangat sakral bagi kita. Ketika Batista kembali memeluk agama Islam, itu tanggapan orang tua tuh kayak gimana sekarang? Apakah masih kayak dulu atau gimana? Kalau kayak dulu nggak sih, udah berubah drastis. Alhamdulillah ya. Intinya ibarat pintu udah dibuka lebar-lebar lah gitu. Udah juga dari pihak keluarga udah sering, udah welcome, udah sering ingetin, maksudnya kayak sholat yuk gitu, ini kalau misalnya lagi bertamu gitu. Ya semakin inilah ada keterbukaan gitu. Beda sama yang dulu. Kalau dulu aja kalau mau pergi ke tempat ibadah ini, sorry, kunci motor disembunyiin. Jadi nggak bisa pergi tempat ibadah. Iya. Sebagai orang tua saya ngerti sih kenapa seperti itu. Iya. Paham. Karena gimana ya, berbicara masalah keyakinan, maaf ya, kita kan bukan orang yang punya kapasitas untuk membahas hal seperti itu. Kita bukan ahli perbandingan agama ya. Cuma sebagai seorang muslim, ya udahlah kita yakin aja dengan apa yang kita yakini sekarang, karena insya Allah apa yang sudah kita anut atau sudah kita imani itu insya Allah itu yang diridhoi sama Allah gitu. Insya Allah. Semua agama itu pasti mengajarkan hal yang baik, tidak ada agama yang mengajarkan hal yang salah. Cuman benar atau tidaknya itu memilih mana, dan kita meyakini yang sudah benar-benar itu di hati kita dan kita jalankan sampai nanti hari akhir. Amin. Nah terus gimana nih Mbak Dista, selama udah menjadi muslim lagi kembali, ini hidupnya udah terasa nyaman atau gimana nih? Alhamdulillah lebih ini sih, lebih tenang. Lebih tenang ya? Jadi kayak semacam guncangan batin, terus kayak ngerasa apa ya, gelisah, khawatir nanti ini terus kayak udah nggak ada, udah mendingan. Jadi mau masuk rumah itu udah ibarat udah nggak apa ya, lega lah gitu ya. kalau dulu kan pas posisi masih ini, jadi waktu itu kan saya agak ada jarak sama orang tua, ada distance lah gitu. Mau masuk rumah aja kalau orang tua lagi duduk kadang nggak nyapa gitu. Sekarang mereka welcome sama saya gitu loh. Ya karena memang gimana ya, saya kan juga anak kandung ya. Kalau namanya sama orang tua kurang gimana gitu, juga enak juga. Aku juga ngerasa ingat flashback, aku kan juga lahir dari ibuku. Kalau nggak ada ibu aku nggak ada aku dong. Betul. Iya kan. Juga aku coba mengingat perjuangan mereka lah buat aku gitu aja. Intinya sekarang Mbak Tisa telah kembali ke insya Allah jalan yang benar gitu, kembali ke jalan Allah, dan semoga keyakinan yang sekarang tidak dapat berubah-ubah lagi. Bagi teman-teman yang sudah muslim, ayo kita lebih tingkatkan lagi keyakinan dan iman kita, dan begitupun dengan teman-teman yang di luar Islam, monggo jalani agamanya dengan baik. Intinya nggak ada paksaan lah dalam agama itu, nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam meluk agama gitu. Jadi agama itu memang harus dari hati, dari proses berpikir. Karena agama itu adalah, ini menurut pendapat saya ya, itu hal yang harus benar gitu loh. Benar dalam artian syariatnya. Contohnya ini, definisi dari kebenaran itu sendiri apa sih? Dari benar itu apa sih? Benar itu adalah persesuaian antara pernyataan kita dan kenyataan. Contohnya, pernyataan saya, ini jus jeruk. Itu pernyataan saya jus jeruk, kenyataannya ini jus jeruk kan? Iya. Nah itulah benar, itu definisi sederhana dari benar. Sinkronasi. Ya, jadi selaras lah gitu. Terus Mbak Tista sendiri sekarang mungkin ya dulu kan pas udah pindah keyakinan kan ya merasa asing lah mungkin sama sholat atau ngaji. Sekarang mungkin Al-Quran ya bisa lah mungkin baca hurufnya gitu. Masih bisa, karena kan juga dulu kan orang muslim juga masih bisa gitu. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, semoga bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup seorang Mbak Tista. Yang luar biasa ini. Karena berat, bener asli berat banget. Kita tahu perjalanan seperti ini bukan hal yang mudah, karena jujur ya, saya juga sering nonton video-video orang yang berpindah keyakinan baik dari agama A mau ke agama B atau agama B ke agama A. Itu yang paling sering terjadi itu konflik dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan. Iya, bentroknya mesti ke orang tua. Tentu setiap orang yang sudah memilih apa yang akan dijalankannya atau pilihan hidupnya pasti sudah siap dengan segala risiko yang ada. Dan waktu itu apakah Mbak Tista memang sudah berpikir secara matang dan sudah siap dengan segala risiko? Karena jangan sampai ketika kita memilih sesuatu akhirnya nanti malah setengah-setengah. Itu kan juga
nggak baik ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah benar-benar yakin ya dengan apa yang sekarang Insya ya. Allah yakin. Iya. Udah ngerasa ini sih. Nyaman aja udah. Jadi udah nggak ada gejolak batin yang kayak dulu tuh kayak ketemu orang tua. Jadi nggak bukan anak mungkin yang bisa jadi iya, gitu iya. kayak gitu. Jadi luar biasa Dan sekali. kalau sekarang lebih dirangkul sih. Alhamdulillah. Karena mungkin orang tua takut bisa kebalik lagi gitu atau gimana. Jadi lebih menjaga gitu ya. Iya. Ya, karena jangan sampai dari pandangan orang tua, jangan sampai ini anak salah bergaul jalan. lagi, salah jalan lagi Iya. yang membuat keluarga menjadi lebih khawatir gitu. Dan juga ada introspeksi diri orang Iya, tua aku juga. betul. Maksudnya ya aku ngerasa apa yang aku alami sekarang itu memang ada hikmahnya untuk aku sama orang tua aku. Betul. Kalau kemarin sempet kita kumpul sama saudara sampai dikumpul satu rumah gitu kan. Mungkin dari orang tua aku pernah ucap kata gitu kan. Mungkin istilahnya gimana kurang perhatian kita atau gimana. Oke, jadi begitu ya teman-teman semua. Semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik lah dalam hidup kita. Karena siapa sih yang mau hidupnya susah, yang mau banyak beban? Nggak ada. Tapi itu bagian dari ujian. Intinya dari proses apapun yang perjalanan kita pilih, jalan yang kita pilih itu adalah yang harus kita terima. Risikonya ya udah kita jalanin aja, terima apa adanya. Yang penting kita yakin, yang menurut kita benar kita jalankan, kita jalani. Yang menurut kita baik ya kita terima dengan Oke. lapang dada, dengan ikhlas gitu. Bagi kita juga seorang muslim yang sejak lahir, mari kita sama-sama introspeksi diri. Jangan hanya ngaku muslim, tapi benar nggak sih kita ini muslim yang baik gitu. Ya minimal kita menjalankan 5 waktu itu terjaga. Walaupun belum seperti orang-orang kebanyakan hafal ribuan hadis, jadi ustadz, kondang, ceramah di mana-mana, minimal kita sholat 5 waktu. Identitas itu tidak bisa dibantah gitu. Islam tuh identitas utamanya itu sholat. Kita ngomong kayak gini bukan berarti Perbedaan. kita yang lebih pintar ya teman-teman ya. Kita juga masih banyak belajar lah, kita masih jauh lah dari sempurna kita semua yang ada di sini nih. Tapi setidaknya kita bisa saling mengingatkan antara satu sama lain. Oke Mbak Tista, apalagi yang mau di-share ke teman-teman semua terkait dengan hal ini? Ada lagi atau? Mungkin pesan buat teman-teman yang masih bimbang dengan keyakinan di luar sana atau gimana pesannya? Kalau dari aku sih tentunya bukan cuma aku yang ngalamin ya. Iya banyak lah. Dunia ini kan banyak orang ya. Ya intinya buat teman-teman yang sepengalaman dengan aku, yang punya experience dengan aku ya, yang jelas pelan-pelan lah, jalanin pelan-pelan gitu loh. Dan yang satu yang diingat orang tua udah gitu aja kayak. Betul. Berarti orang tua ya teman-teman. Iya orang tua. Jadi itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Cukup? Sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini karena kita tahu Mbak Tista sepertinya udah mulai berkaca-kaca. Kami nggak enak untuk lanjutkan lebih dalam lagi karena terima kasih itu sudah, dari Iya, privasi. sama-sama. Semoga menginspirasi. Amin. Ya, baiklah teman-teman Twins Family dimanapun berada. Jika kalian senang dengan konten-konten yang kita bikin, silakan subscribe channelnya dan juga silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Salam dari The Twins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.